Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Ya, senang sekali kita ada di salah satu SD di Bandar Lampung, tepatnya di SD Muhammadiyah Bandar Lampung. Tentunya di sini kita akan melihat bagaimana kegiatan serta aktivitas mereka pemirsa. Mereka akan melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang biasa mereka lakukan dan tentunya juga dengan kegiatan keagamaan yang memang tidak kalah mengagumkan. Untuk itu pemirsa kita saksikan saja liputannya dan tentunya tetap di TVRI Lampung. Kepedulian organisasi Muhammadiyah terhadap peningkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalian mau lihat aktivitas sekolah kami? Saksikan di dunia pendidikan ajang siswa-siswi berprestasi dalam dunia pendidikan TVRI Lampung. Setiap Kamis petang, kami siswa-siswi SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung mengucapkan selamat menyaksikan TVRI, oke banget. Para tenaga pengajar saat masuk sekolah di pagi hari, serta menciptakan kondisi padat aktivitas secara berkesinambungan, sehingga siswa dipacu untuk berkreatif selama di lingkungan sekolah. Maka tak pelak, meskipun kecil siswanya mampu menjadi teladan bagi rekan-rekan lainnya. Pemirsa, ternyata kita harus bangga dengan usia mereka yang masih kecil, tentunya di SD, mereka sudah bisa meraih prestasi yang cukup banyak dan tentunya itu sangat membanggakan. Oke, pemirsa kita langsung saja berkenalan kepada siswa-siswi berprestasi dari SD Muhammadiyah Bandar Lampung. Ya, Ade namanya siapa, kelas berapa, Dek? Andika Jody, saya kelas 5A. Prestasi yang sudah kamu raih apa aja nih? Dapat juara 1 Olimpiade, mata pelajaran Olimpiade IPA sekecamatan Bandar Lampung, gugus 2. Sebagaimana sih dukungan dari orang tua atau mungkin kalau setelah kamu pulang sekolah apa yang kamu lakukan? Belajar di rumah dan bimbel di luar sekolah. Selanjutnya nih namanya siapa? Muhammad Ripai, kelas 5A, 5A. Prestasi kamu di bidang apa? di bidang karate. Bisa disebutkan nggak sih kamu sudah ikut perlombaan-perlombaan apa saja yang sampai saat ini? Saya mengikuti tingkat nasional dan saya mendapat juara 3. Juara 3. Terus apa lagi? Terus saya mengikuti tingkat daerah Bupati Cup, saya mendapat juara 1. Kegiatan kamu kan sudah cukup menakjubkan dengan prestasi-prestasi kamu. Bagaimana sih cara mengatur waktu kamu setelah pulang sekolah, terus latihan atau latihannya itu dalam seminggu berapa kali? Saya berlatih dalam seminggu 2 kali dan hari Jumat dan hari Minggu. Jadi 2 kali dalam seminggu ya. Kalau yang ini yang cantik, namanya siapa, kamu kelas berapa? Anissa Rodatul Jana, kelas 6A. Prestasi kamu di bidang apa aja? Di bidang mata pelajaran ada bidang Qiraah dan Tartil. Kalau di bidang mata pelajaran, apa kamu dapat juara kelas? Iya, saya dapat juara kelas di kelas 6. Di kelas 6. Ya, terus bagaimana nih kamu supaya bisa dapat juara kelas terus? Apa yang kamu lakukan sampai saat ini? Belajar dengan tekun dan meminta bimbingan dari guru dan orang tua. Iya, ternyata pintar-pintar ya. Dan ternyata pemirsa mereka memiliki segudang prestasi yang cukup dibanggakan tentunya. Ya pemirsa, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa mereka kita tidak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang bisa kita rasakan saat ini. Dan sekarang pemirsa di sebelah kita sudah ada guru-guru dari SD Muhammadiyah Bandar Lampung. Kita langsung tanya-tanya terhadap mereka. Ya Ibu, bagaimana sih memotivasi anak supaya mereka lebih giat lagi dalam segi belajar? Oh iya, untuk kami dari KBM, khusus dari KBM, tentu dimulai dari guru-gurunya masing-masing. Jadi sebelum siap berdiri di depan kelas, tentu saja kita sudah mempersiapkan terlebih dahulu minimal untuk membuat RP harian. Setelah itu bagaimana kita memotivasi anak agar anak itu senantiasa siap menerima pelajaran. Lalu tentang KBM di SD Muhammadiyah ini dibagi menjadi 2 bagian. Jadi pada pagi hari itu dimulai pukul 7.15 sampai dengan pukul 12.30. Selesai setelah
sholat zuhur berjamaah. Itu untuk kelas 5 dan 6. Untuk kelas 1 itu pulang pukul 10, tapi kalau ada kegiatan TPA pukul 11. Terus untuk anak-anak yang berprestasi itu kami coba kelompokkan, kami motivasi, kami latih-latih terus. Jadi kalau suatu saat ada lomba-lomba, jadi kita sudah siap terus untuk memotivasi lagi. Masing-masing anak yang berprestasi di kelas itu mendapat beasiswa untuk bebas SPP selama 1 semester. Itu motivasi dari kami pihak sekolah. Ya, selanjutnya Ibu, bagaimana dengan kedisiplinan di SD Muhammadiyah ini? Apa saja yang memang harus dipatuhi oleh para siswa? Disiplin di sekolah memang harus diterapkan. Tanpa disiplin sekolah tidak akan berhasil. Ya, diantaranya siswa datang tepat pada waktunya, baik siswa maupun guru, kemudian belajar dengan tertib, mengikuti peraturan yang ada di sekolah, baik siswa maupun guru. Dan tak kalah pentingnya anak-anak kita ciptakan suasana yang islami, anak islami ya Mbak ya, mulai dari berjabatan tangan, mengucapkan salam dengan guru, masuk ke kelas dengan membiasakan kaki kanan, membiasakan buang sampah pada tempatnya. Kemudian sholat berjamaah, kalau dia sekolah pagi itu sholat berjamaah zuhur, kalau dia sholat berjamaah pada asar, pulang tertib pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Ya, senang sekali kita ada di salah satu SD di Bandar Lampung, tepatnya di SD Muhammadiyah Bandar Lampung. Tentunya di sini kita akan melihat bagaimana kegiatan serta aktivitas mereka pemirsa. Mereka akan melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang biasa mereka lakukan dan tentunya juga dengan kegiatan keagamaan yang memang tidak kalah mengagumkan. Untuk itu pemirsa, kita saksikan saja liputannya dan tentunya tetap di TVRI Lampung. Kepedulian organisasi Muhammadiyah terhadap peningkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalian mau lihat aktivitas sekolah kami? Saksikan di dunia pendidikan ajang siswa-siswi berprestasi dalam dunia pendidikan TVRI Lampung. Setiap Kamis petang, kami siswa-siswi SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung mengucapkan selamat menyaksikan. TVRI oke banget. Para tenaga pengajar saat masuk sekolah di pagi hari, serta menciptakan kondisi padat aktivitas secara berkesinambungan, sehingga siswa dipacu untuk berkreatif selama di lingkungan sekolah. Maka tak pelak, meskipun kecil siswanya mampu menjadi teladan bagi rekan-rekan lainnya. Pemirsa, ternyata kita harus bangga dengan usia mereka yang masih kecil, tentunya di SD, mereka sudah bisa meraih prestasi yang cukup banyak dan tentunya itu sangat membanggakan. Oke, pemirsa, kita langsung saja berkenalan kepada siswa-siswi berprestasi dari SD Muhammadiyah Bandar Lampung. Ya, Ade namanya siapa, kelas berapa, Dek? Andika Jody, saya kelas 5A. Prestasi yang sudah kamu raih apa aja nih? Dapat juara 1 Olimpiade, mata pelajaran Olimpiade IPA sekecamatan Bandar Lampung, gugus 2. Sebagaimana sih dukungan dari orang tua atau mungkin kalau setelah kamu pulang sekolah apa yang kamu lakukan? Belajar di rumah dan bimbel di luar sekolah. Selanjutnya nih namanya siapa? Muhammad Ripai kelas 5A. 5A. Prestasi kamu di bidang apa? Di bidang karate. Bisa disebutkan nggak sih kamu sudah ikut perlombaan-perlombaan apa saja yang sampai saat ini? Saya mengikuti tingkat nasional dan saya mendapat juara 3. Juara 3. Iya. Terus apa lagi? Terus saya mengikuti tingkat daerah Bupati Cup, saya mendapat juara 1. Kegiatan kamu kan sudah cukup menakjubkan dengan prestasi-prestasi kamu. Bagaimana sih cara mengatur waktu kamu setelah pulang sekolah, terus latihan atau latihannya itu dalam seminggu berapa kali? Saya berlatih dalam seminggu 2 kali dan hari Jumat dan hari Minggu. Jadi 2 kali dalam seminggu ya. Kalau yang ini yang cantik, namanya siapa, kamu kelas berapa? Anissa Rodatul Jana kelas 6A. Prestasi kamu di bidang apa aja?
Di bidang mata pelajaran ada bidang qiraah dan tartil. Iya. Kalau dibilang mata pelajaran, apa kamu dapat juara kelas? Iya, saya dapat juara kelas di kelas 6. Di kelas 6. Ya, terus bagaimana nih kamu supaya bisa dapat juara kelas terus? Apa yang kamu lakukan sampai saat ini? Belajar dengan tekun dan meminta bimbingan dari guru dan orang tua. Iya, ternyata pintar-pintar ya. Dan ternyata pemirsa mereka memiliki segudang prestasi yang cukup dibanggakan tentunya. Ya pemirsa, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa mereka kita tidak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang bisa kita rasakan saat ini. Dan sekarang pemirsa, di sebelah kita sudah ada guru-guru dari SD Muhammadiyah Bandar Lampung. Kita langsung tanya-tanya terhadap mereka. Ya Ibu, bagaimana sih memotivasi anak supaya mereka lebih giat lagi dalam segi belajar? Oh iya, untuk kami dari KBM, khusus dari KBM, tentu dimulai dari guru-gurunya masing-masing. Jadi sebelum siap berdiri di depan kelas, tentu saja kita sudah mempersiapkan terlebih dahulu minimal untuk membuat RP harian. Setelah itu bagaimana kita memotivasi anak agar anak itu senantiasa siap menerima pelajaran. Lalu tentang KBM di SD Muhammadiyah ini dibagi menjadi 2 bagian. Jadi pada pagi hari itu dimulai pukul 7.15 sampai dengan pukul 12.30. Selesai setelah sholat zuhur berjamaah. Itu untuk kelas 5 dan 6. Untuk kelas 1 itu pulang pukul 10, tapi kalau ada kegiatan TPA pukul 11. Terus untuk anak-anak yang berprestasi itu kami coba kelompokkan, kami motivasi, kami latih-latih terus. Jadi kalau suatu saat ada lomba-lomba, jadi kita sudah siap terus untuk memotivasi lagi. Masing-masing anak yang berprestasi di kelas itu mendapat beasiswa untuk bebas SPP selama 1 semester. Itu motivasi dari kami, pihak sekolah. Ya selanjutnya Ibu, bagaimana dengan kedisiplinan di SD Muhammadiyah ini? Apa saja yang memang harus dipatuhi oleh para siswa? Disiplin di sekolah memang harus diterapkan. Tanpa disiplin sekolah tidak akan berhasil. Ya, di antaranya siswa datang tepat pada waktunya, baik siswa maupun guru, kemudian belajar dengan tertib, mengikuti peraturan yang ada di sekolah, baik siswa maupun guru. Dan tak kalah pentingnya anak-anak kita ciptakan suasana yang islami, anak islami ya Mbak ya, mulai dari berjabatan tangan, mengucapkan salam dengan guru, masuk ke kelas dengan membiasakan kaki kanan, membiasakan buang sampah pada tempatnya. Kemudian sholat berjamaah, kalau dia sekolah pagi itu sholat berjamaah zuhur, kalau dia sholat berjamaah pada asar, pulang tertib pada